Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang motivasi, sikap, dan perilaku sosial. Di sini ada nama-nama anggota kelompok dengan saya sendiri, Fairuz Ferry Adam, dan teman-teman saya ada Ikhlasul Kisan, Ahmad Syarif Aditya, Sultan Rafael Fahrezi, dan Muhammad Atta Arafat. Oke, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong dan mengarahkan perilaku kita untuk mencapai tujuan. Jadi bisa dikatakan motivasi itu seperti energi atau dorongan dari dalam diri yang membuat kita mau bertindak. Biasanya motivasi muncul karena adanya kebutuhan atau keinginan yang ingin kita capai. Contohnya seperti saat kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka keinginan itu yang memotivasi kita untuk belajar dengan lebih giat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memotivasi diri. Langkah pertama adalah membangun rasa percaya diri. Caranya dengan menghindari mencari alasan, selalu berpikir positif, tidak takut gagal, dan juga memperhatikan penampilan kita. Karena ketika kita percaya diri, kita akan lebih berani untuk melangkah. Langkah kedua yaitu menentukan sasaran. Kita harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik agar semangat kita tidak mudah hilang di tengah jalan. Dan yang terakhir, mencatat kesuksesan. Setiap pencapaian kecil sebaiknya kita dokumentasikan karena hal itu bisa menjadi pengingat dan penyemangat agar kita terus maju dan berkembang. Jadi dengan tiga langkah ini kita bisa membangun motivasi diri secara konsisten. Nah, selanjutnya pada slide ini, teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan keamanan, yaitu merasa aman dari ancaman dan bahaya. Selanjutnya, ada kebutuhan sosial atau rasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk dicintai, diterima, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Setelah itu muncul kebutuhan penghargaan, yaitu keinginan untuk diakui, dihargai, dan mendapatkan apresiasi dari orang lain. Dan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi maksimal yang dimiliki. Jadi menurut Maslow, motivasi manusia muncul karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini secara berurutan, mulai dari yang paling dasar sampai ke tingkat tertinggi. Next. Nah, selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang jendela Johari. Model ini digunakan untuk memahami kesadaran diri dan hubungan kita dengan orang lain. Jendela Johari membagi kesadaran diri menjadi 4 rasa. Yang pertama, daerah terbuka, yaitu hal-hal yang kita tahu tentang diri kita dan orang lain juga tahu, contohnya seperti nama, kebiasaan, atau kepribadian yang terlihat jelas. Yang kedua adalah daerah buta, yaitu bagian diri kita yang tidak kita sadari, tapi diketahui oleh orang lain, misalnya sifat yang tanpa sadar kita tunjukkan, tapi orang lain menyadarinya. Lalu yang ketiga ada daerah tersembunyi, yaitu hal-hal yang kita tahu tentang diri kita, tapi kita pilih untuk tidak memberitahukannya kepada orang lain. Dan yang terakhir daerah tak sadar, yaitu bagian dari diri kita yang belum diketahui oleh siapapun, termasuk diri kita sendiri, biasanya berhubungan dengan potensi atau kemampuan yang belum tergali. Next. Selanjutnya ada analogi kebutuhan gizi. Di sini kita bisa lihat tubuh kita setiap hari membutuhkan bergizi supaya tetap sehat dan kuat. Nah, begitu juga dengan jiwa kita, jiwa juga membutuhkan yang namanya nutrisi emosional. Selanjutnya, kalau tubuh kekurangan gizi, pasti bisa sakit sama hal dengan jiwa. Ketika seseorang kekurangan perhatian, kasih sayang,
ataupun penghargaan, maka jiwa pun bisa sakit, muncul masalah emosional atau perilaku yang tidak sehat. Jadi, dari analogi ini kita bisa belajar bahwa menjaga kesehatan emosional sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada kemarahan dan agresi. Setiap tahap usia punya bentuk dan penyebab kemarahan yang berbeda. Di sini kita bisa lihat yang pertama pada anak. Cemas, takut, menangis karena kurang perhatian. Solusinya adalah kasih sayang yang cukup. Solusinya di sini kita bisa lihat anak sering merasa cemas, takut, atau menangis karena kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Solusinya sederhana, tapi penting yang memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak kita. Selanjutnya yang kedua ada pada remaja. Remaja yang kurang perhatian bisa jadi bandel. Kehilangan rasa percaya diri, bahkan terjerumus ke hal negatif seperti narkoba dan lain-lain. Mereka butuh kasih sayang dan penghargaan agar merasa diterima dan berharga. Yang terakhir kita bisa lihat pada dewasa, kemarahan sering muncul karena tekanan hidup, masalah ekonomi, atau konflik keluarga akibat bisa agresif atau sulit mengontrol diri. Untuk dibutuhkan perhatian, penghargaan, dan juga sikap religius agar bisa lebih tenang dan sabar menghadapi tekanan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa di setiap tahap usia, kasih sayang dan perhatian tetap menjadi kebutuhan dasar untuk menjaga kestabilitas emosi. Selanjutnya, Baik, ada kecemburuan dan kepasifan. Pada anak, kecemburuan pada anak biasanya muncul ketika mereka merasa kurang diperhatikan atau dibandingkan dengan orang lain. Misalnya, dengan saudara kandung atau teman sebaya, anak bisa menunjukkan reaksi berupa menangis, menyendiri, atau bahkan menjadi lebih rewel. Perasaan ini muncul karena anak belum mampu mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat membuat anak tumbuh dengan perasaan tidak aman atau mudah iri. Solusinya, tujukan kasih sayang secara konsisten, berikan pujian atas hal-hal kecil yang mereka lakukan, dan pastikan anak mereka bahwa kasih sayang orang tua itu tergantung pada prestasi atau perbandingan dengan orang lain. Nah, yang kedua itu ada pada remaja. Pada masa remaja, kecemburuan bisa muncul dalam bentuk menyendiri, menarik diri dari komunikasi, bahkan nekat kabur dari rumah. Ini seringkali terjadi ketika keinginan mereka tidak terpenuhi, atau ketika mereka merasa diabaikan dan tidak dihargai oleh orang tua maupun lingkungan sosialnya. Remaja memiliki kebutuhan besar untuk diakui dan dipahami. Ketika hal itu tidak dapat, mereka bisa menjadi pasif atau penutup diri. Solusinya, tunjukkan kasih sayang melalui empati dan perhatian. Dengarkan apa yang mereka rasakan tanpa langsung menghakimi dan memberikan penghargaan atas setiap usaha yang mereka lakukan. Hal ini akan membantu mereka merasa lebih dihargai dan dipercaya. Yang ketiga ada pada dewasa. Ketika sudah dewasa, rasa cemburu dan kepasipan dapat berkembang menjadi sikap acuh tak acuh, iri hati, dan cepat emosi. Biasanya, hal ini dipicu oleh kurangnya penghargaan atau apresiasi dari lingkungan sekitar, baik dalam hubungan pribadi maupun di tempat kerja. Seorang yang merasa tidak dihargai bisa menjadi tertutup atau bahkan agresi, sebagai bentuk pertahanan diri. Solusinya, kuncinya adalah saling menghargai, pengakuan atas usaha dan perhatian terhadap perasaan orang lain dapat mengurangi kecemburuan serta mendorong sikap terbuka dan saling percaya dalam hubungan sosial maupun keluarga. Kesimpulannya, kecemburuan sebenarnya bukan tanda kelemahan, melainkan isyarat bahwa seorang merasa tidak dihargai. Ketika kita belajar memberikan perhatian, kasih sayang, dan penghargaan kepada orang lain, kita membantu mereka keluar dari sikap pasif dan membangunkan hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Next. Selanjutnya itu ada rendah diri dan pesimis. Pada anak, anak yang mengalami rasa rendah diri biasanya menunjukkan sikap malu, minder, pendiam, atau bahkan membandel. Hal ini bisa terjadi karena mereka merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau jarang mendapat pujian dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Jika perasaan ini dibiarkan, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang sulit, percaya diri, dan takut mengambil keputusan. Solusinya, dengarkan pendapat mereka dengan sungguh-sungguh, ajak anak berdialog secara terbuka, dan libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, mereka akan merasa dihargai dan kepercayaan diri mereka perlahan mulai tumbuh. Pada remaja,
Pada masa remaja, rasa rendah diri sering muncul dalam bentuk acuh-acuh, mudah stres, atau mencari pelarian, seperti bermain berlebihan, mengurung diri, atau melampiaskan emosi ke hal negatif. Hal ini biasanya disebabkan karena mereka terlalu sering dimarahi, dibandingkan atau jarang mendapat motivasi positif. Solusinya, memberikan motivasi yang membangun pujian setiap usaha mereka meskipun belum sempurna. Pada dewasa, kalian sudah dewasa. Rasa rendah diri yang tidak teratasi sejak kecil bisa berkembang menjadi sikap pesimis, mudah marah, bahkan perilaku destruktif seperti mabuk-mabukan atau melampiaskan emosi secara berlebihan. Solusinya adalah bangun kebiasaan saling menghargai di lingkungan keluarga maupun pekerjaan. Setiap orang butuh pengakuan dan apresiasi atas usahanya. Nah, yang selanjutnya ini ada yang gak kalah penting yaitu soal kesepian dan kekecewaan. Jadi gini, kesepian itu bukan soal sendirian ya. Bahkan di tengah keramaian pun orang bisa merasa kesepian, merasa nggak dipahami. Nah, saya memiliki tiga contoh berdasarkan tiga rentan umur. Yang pertama anak-anak. Anak-anak yang kecewa dan menangis karena diabaikan atau didiamkan. Mereka butuh didengarkan secara aktif dan butuh komunikasi yang intens. Yang kedua ada remaja. Remaja bisa sampai mogok belajar, memberontak, bahkan merokok kalau terus disalahkan atau dipojokkan. Solusinya, kita harus dengerin mereka dengan empati, bersikap adil, dan terbuka. Nah, yang ketiga ada orang dewasa. Orang dewasa bisa sampai bertengkar hebat, selingkuh, atau saling mencurigai. Ini kadang karena tekanan dari keluarga besar atau adat yang terlalu kaku. Yang dibutuhkannya saling menghargai dan saling mengasihi. Intinya, kesepian itu muncul kalau seorang merasa keberadaannya tidak berarti untuk orang lain. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada pentingnya empati. Eh, Empati itu apa sih? Sederhananya aja, empati itu sebenarnya adalah kemampuan kita untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bukan cuma tahu, tapi untuk merasakan. Kenapa empati itu sangat penting? Empati itu bisa mengubah konflik menjadi koneksi yang lebih dalam. Bisa menyembuhkan luka emosional seseorang, membangun kepercayaan dalam hubungan, dan menciptakan lingkungan yang positif di sekitar kita. Terus, gimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, dengarkan tanpa menghakimi. Kedua, pahami dulu perasaan orang lain sebelum kita ngasih pendapat kita sendiri. Ketiga, berikan respon yang mendukung, bukan malah yang menjatuhkan. Dan yang terakhir, tunjukkan kepedulian lewat tindakan nyata. Kalau kita semua punya empati, percaya deh, banyak masalah sosial di sekitar kita yang bisa berkurang. Lanjut. Nah, selanjutnya pada slide ini terdapat beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, motivasi muncul dari kebutuhan kita yang ingin terpenuhi, mulai dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Jadi, semakin terpenuhi kebutuhan seseorang, semakin tinggi pula motivasinya. Yang kedua, kebutuhan emosional ternyata sama pentingnya dengan kebutuhan fisik. Kalau seseorang kekurangan nutrisi emosional seperti kasih sayang atau perhatian, hal itu bisa menimbulkan masalah dalam perilakunya. Kemudian, setiap perilaku bermasalah umumnya memiliki akar dari kebutuhan yang belum terpenuhi, baik itu pada anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Dan yang terakhir, empati adalah kunci. Dengan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan, kita bisa mengubah konflik menjadi hubungan yang lebih baik dan penuh koneksi. Selanjutnya, Ya, selanjutnya di sini ada poin-poin penting. Pertanyaan refleksi. Bagaimana saya memperlakukan orang-orang di sekitar saya? Yang kedua ada apakah saya sudah memberikan perhatian, penghargaan, dan empati yang mereka butuhkan? Apakah saya lebih sering menjadi seperti batu atau seperti air dalam hubungan saya? Yang selanjutnya di sini ada ajakan bertindak. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk yang pertama ada memberikan perhatian yang tulus kepada orang-orang terdekat. Yang kedua, memberikan penghargaan dan pujian bukan hanya kritik. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati sebelum memberikan penilaian. Yang terakhir, menjadi seperti air
atau lembut namun kuat dalam hubungan kita. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami tentang motivasi sikap dan perilaku sosial. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.